Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada ruangan ini maupun ini ada luring dan daring ya Bu Ayu ya. Ya, baik Bapak Ibu semua yang peserta kegiatan pengayaan yang diadakan oleh Kedeputian 2. Ya, ini adalah outline yang akan kami sampaikan. Yaitu pertama itu dasar hukum farmakovigilans industri farmasi, penerapan farmakovigilans di industri farmasi, pelaporan farmakovigilans dari industri farmasi, pelaporan ke Badan POM, dokumentasi farmakovigilans, inspeksi farmakovigilans, dan terakhir itu kesimpulan dan penutup. Lanjut, nah kita masuk ke dasar hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum, jadi untuk pelaksanaan farmakovigilans ada beberapa dasar hukum yang memang menjadi acuan atau dasar kita dalam melaksanakan aktivitas farmakovigilans. Ini ada undang-undang yang terbaru ya Bapak Ibu, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian ada Permenkes 1010 2008. Kemudian ada Permenkes 1799 tahun 2020 tentang industri farmasi, di mana di sini disebutkan bahwa industri farmasi wajib ya melaksanakan farmakovigilans. Yang terbaru Perbepom terkait dengan penerapan farmakovigilans itu adalah Perbepom nomor 15 tahun 2022. Dan pada Perbepom ini juga disebutkan bahwa industri farmasi wajib menerapkan farmakovigilans. Nah, Perbepom ini merupakan pembaharuan ya, permukaan dari Perbepom yang sebelumnya yang kita terbitkan di tahun 2011 ya. Jadi lama ya. Jadi 2011 baru di tahun 2022 itu ada update-nya. Untuk pelaksanaan pengawasan penerapannya, pada saat itu ketika Perbepom itu baru diterbitkan 2011, tentunya itu menjadi sesuatu yang baru ya bagi industri farmasi. Jadi banyak yang belum memahami, belum mengenal, mungkin baru tahu farmakovigilans itu apa sih gitu ya. Benda apa sih farmakovigilans? Jadi kita memperkenalkan pada tahun 2011 dan pada saat itu sifatnya untuk pengawasan penerapan farmakovigilans itu masih seperti pembinaan ya, asistensi. Jadi tahapannya itu pada 2012 sampai 2013 itu bersifat piloting. Jadi ada beberapa industri farmasi yang kita asistensi, yang kita bina atau kita melihat ya bagaimana kesiapan mereka dalam menerapkan farmakovigilans tersebut. Nah, kegiatan asistensi atau pembinaan ini berlangsung sampai 2016. Jadi cukup lama juga ya, karena di industri farmasi kita ini jumlahnya cukup banyak, sekitar hampir 200 lebih ya, dan kondisinya juga berbeda-beda antar industri farmasi itu dan tidak sama. Dan mulailah pada tahun 2017 itu dilakukan inspeksi. Meskipun di awal 2017 itulah kita mulai melakukan inspeksi untuk melakukan pengawasan penerapan farmakovigilans di industri farmasi. Nah, di sini sebelumnya asistensi itu di awal kita melihat bagaimana kesiapan ya menyiapkan industri farmasi untuk menerapkan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya pada periode berikutnya kita mulai melihat bagaimana sistem yang telah dimiliki oleh industri farmasi, termasuk aktivitas-aktivitas farmakovigilans yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan juga tentunya. Nah, inspeksi itu baru diawali pada tahun 2017 dan sebelah kanan ini adalah jumlah industri farmasi yang sampai 2016 itu sifatnya asistensi, kemudian setelahnya baru inspeksi ya, penerapan dia sifatnya pengawasan. Lanjut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa
di Perbepom 15 tahun 2022 secara regulasi industri farmasi itu wajib melakukan pharmacovigilance, menerapkan pharmacovigilance. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh industri farmasi itu adalah pertama, industri farmasi itu harus menerapkan sistem mutu. Jadi harus menerapkan sistem mutu, kemudian mencantumkan fungsi pharmacovigilance dalam struktur organisasi. Jadi sudah ada fungsi pharmacovigilance dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh industri farmasi. Kemudian yang ketiga yaitu jadi harus ada penanggung jawab dan wakil penanggung jawab pharmacovigilance. Kemudian industri farmasi harus melakukan pelatihan pharmacovigilance dan selanjutnya menyampaikan ringkasan sistem pharmacovigilance, mana ringkasan sistem pharmacovigilance ini merupakan menggambarkan bagaimana sistem pharmacovigilance yang dilakukan atau diterapkan oleh industri farmasi. Jadi ringkasan ya, summary, jadi kita bisa melihat dari ringkasan ini bagaimana sistem yang dimiliki oleh industri farmasi tersebut. Kemudian selanjutnya industri farmasi harus melaksanakan proses pemantauan profil keamanan yang berkesinambungan. Jadi selama produk yang dimiliki oleh industri farmasi tersebut diedarkan, selama itu pula mereka harus melakukan pemantauan terkait dengan profil keamanannya. Kemudian ada audit. Nah, audit ini juga penting ya untuk melihat bagaimana industri itu melakukan penerapan pharmacovigilance. Jadi di sini sifatnya adalah audit internal dan mereka harus ada program, menyusun program dan melaksanakan audit setiap tahunnya. Lanjut, yang harus dilakukan lagi oleh industri farmasi terkait dengan pharmacovigilance itu adalah menetapkan dan menilai dan menerapkan sistem manajemen risiko. Kemudian melaksanakan proses manajemen sinyal, artinya tadi terkait dengan pemantauan, jika ada sinyal-sinyal keamanan, nah itu harus dievaluasi dan kemudian dilaporkan. Kemudian juga melakukan komunikasi resiko. Nah, bentuk komunikasi resiko misalkan ada informasi-informasi penting yang merupakan intervensi ya sebetulnya yang dilakukan oleh penting dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka industri farmasi harus menyiapkan suatu komunikasi resiko yang salah satu bentuknya DHPC. Pernah dengar nggak Bapak Ibu DHPC? Jadi itu adalah bentuk komunikasi yang disiapkan untuk tenaga kesehatan. Ya, terkait dengan mungkin ada isu keamanan, artinya dengan adanya komunikasi resiko ini bisa meminimalkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi ke depannya. Selanjutnya kegiatan yang harus dilakukan itu adalah melaporkan dan mendokumentasikan aktivitas pharmacovigilance. Kemudian juga memiliki, jadi kalau misalkan nanti industri farmasi ada kerjasama dengan pihak lain, misalkan dalam distribusi obatnya melibatkan PBF misalnya, atau ada ekspor, jadi ada kerjasama dengan industri pendaftar di luar negeri, ataupun juga ada impor tentunya dari sumber luar dalam ke Indonesia, tentunya harus ada kerjasama dan kerjasama itu harus memuat klausul terkait pharmacovigilance. Jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab jika ada isu keamanan terkait dengan produk yang tadi tercantum atau produk yang dikerjasamakan tersebut. Selanjutnya yang ke-13 yaitu melaksanakan tindak lanjut regulatori. Jadi kemungkinan misalkan satu produk itu ada tindak lanjut dari regulatori, misalnya harus recall ya. Nah, mereka harus melakukan recall sesuai dengan ketentuan. Kemudian misalkan juga dari tindak lanjut regulatori itu harus melakukan registrasi variasi, update label, maka mereka harus melakukan tindak lanjut regulatori yang disampaikan. Nah,
Ini adalah 13 aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh industri farmasi dalam menerapkan pharmacovigilance. Dan poin-poin ini pula nanti yang akan kita lihat ketika inspeksi. Nah, Bapak Ibu, tadi salah satu kewajiban dari industri farmasi adalah melakukan pelaporan ya. Jadi pelaporan. Nah, pelaporan apa saja yang harus dilampaikan ke Badan POM? Nah, sesuai dengan regulasi itu ada 8 jenis laporan yang harus disampaikan oleh industri farmasi. Yang pertama itu adalah pelaporan spontan. Kemudian yang kedua, pelaporan berkala pasca pemasaran. Yang ketiga, pelaporan studi keamanan pasca pemasaran. Yang keempat, pelaporan publikasi literatur ilmiah. Kemudian yang kelima, pelaporan tindak lanjut otoritas regulatori negara lain. Yang keenam, pelaporan tindak lanjut pemegang izin edar di negara lain. Kemudian yang ketujuh, pelaporan perencanaan manajemen risiko. Dan yang ke-8 itu adalah pelaporan sinyal keamanan. Jadi ini adalah 8 jenis laporan yang wajib disampaikan oleh industri farmasi sesuai ketentuan. Jadi ada kriteria-kriterianya juga yang perlu diketahui ya. Jadi enggak semua dimiliki, tergantung dengan kriteria yang ditetapkan apakah sesuai dengan produk yang dimiliki oleh industri farmasi pemegang izin edar di Indonesia. Lanjut, nah kita masuk ke yang pertama itu adalah pelaporan spontan. Ini adalah pelaporan KTD atau kejadian yang tidak inginkan yang terjadi setelah penggunaan obat. Nah untuk pelaporan spontan ini industri farmasi bisa memperolehnya dari tenaga kesehatan, bisa juga dari pasien atau keluarga ya. Kemudian bisa juga mendapatkan informasi KTD ini dari media. Nah, informasi inilah kemudian disampaikan, bisa kejadiannya itu bisa serius ataupun non serius ya. Nah, itu yang dilaporkan dan untuk KTD yang sifatnya serius, yang seperti apa KTD yang sifatnya serius itu? Nah, itu adalah jika ada terjadi kematian ya. Kemudian yang kedua tuh ada keadaan mengancam jiwa. Kemudian memerlukan perawatan rumah sakit, perpanjangan waktu perawatan, ada cacat tetap, klien kongenital maupun kejadian medis penting lainnya. Jika terjadi hal-hal seperti ini, maka KTD-nya kejadian tidak diinginkan itu kita kategorikan sebagai kejadian yang serius. Nah, apa saja yang harus dilaporkan oleh industri ya dalam menyampaikan pelaporan spontan ini? Tentunya ada 4 hal informasi minimal ya yang harus disampaikan. Yang pertama itu adalah terkait dengan informasi pasiennya. Nah, kemudian obat yang digunakan, obat yang dicurigai, kemudian KTD yang terjadi itu apa, dan keempat pelapor. Jadi 4 informasi ini yang disampaikan yang nantinya akan dievaluasi lebih lanjut oleh Badan POM kami di Tuas Keme. Nah, timeline pelaporan itu berbeda-beda tergantung dari kondisinya ya. Jadi untuk serius, expected dan unexpected itu 15 hari kalender. Dan di sini juga berlaku untuk vaksin ya pelaporannya. Jadi pelaporan kalau obat itu kita kenal dengan KTD, tapi kalau dengan vaksin lebih dikenal dengan istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Pasti ini sudah nggak asing ya dengar kata-kata KIPI ya, Bapak Ibu yang di UPT, teman-teman semua. Nah, apalagi kemarin masa COVID. KIPI ya, familiar banget dengan istilah KIPI. Kemudian selanjutnya untuk laporan spontan yang serius yang dengan kematian, nah itu untuk obat itu 15 hari kalender, sementara untuk vaksin laporan awalnya itu 24 jam setelah
paling lambat ya pada hari kerja berikutnya itu sudah dilaporkan, kemudian selanjutnya di follow up ya laporan lengkapnya di paling lambat 15 hari kalender. Kemudian laporan tadi kan ada yang serius, non serius. Nah, untuk non serius juga itu dilaporkan untuk yang unexpected. Nah, untuk yang unexpected ini pelaporannya itu setiap 6 bulan sekali. Jadi KIPI juga 6 bulan sekali. Sementara untuk yang non serius expected itu tidak perlu dilaporkan, tapi industri harus mendokumentasikan KTD atau KIPI yang diterima. Dan misalkan kalau dalam periode 6 bulan tidak ada laporan yang diterima ya, maka tetap industri farmasi wajib menyampaikan laporan, yaitu laporan zero, jadi nihil, seperti itu. Gampangnya, expected itu adalah suatu kejadian yang memang sudah diperkirakan, jadi memang akan terjadi. Itu biasanya sudah diperoleh dari mungkin studi-studi sebelum obat itu disetujui untuk beredar, dan untuk gampangnya Bapak Ibu itu bisa lihat misalkan kalau produk itu kan ada brosur ya, kan ada tertulis efek samping apa aja. Nah, itu disebutnya expected. Jadi memang sudah diduga akan terjadi gitu, akan ada. Walaupun sifatnya memang individual ya. Bisa jadi si A mengalami ketika minum obat X gitu ya. Nah, tapi si B tidak mengalami. Nah, tapi kalau terjadi kejadiannya atau resiko itu sudah listed ya, sudah tercatat gitu, sudah ada, sudah diketahui. Nah, itu namanya expected. Nah, sebaliknya kalau unexpected yang belum ada, mungkin dapatnya setelah obat itu beredar. Nah, ini juga ini penting ya, unexpected ini. Barangkali pada awal penelitian itu tidak muncul, baru munculnya setelah penggunaan, terutama pada masyarakat luas. Nah, itu perbedaan antara expected sama unexpected. Lanjut. Nah, ketika laporan itu diterima oleh Badan POM, diapakan gitu? Nah, tentunya laporan tadi ya. Jadi kalau di regulasi laporan spontan itu artinya bukan diwajibkan, diatur untuk industri farmasi dan satu lagi tenaga kesehatan. Jadi yang bisa melaporkan spontan. Kalau tenaga kesehatan itu hanya laporan spontan. Tadi ada 8 jenis laporan ya. Nah, 8-8-nya itu industri farmasi harus. Sementara untuk tenaga kesehatan hanya laporan spontan ini aja. Jadi laporan spontan kita bisa peroleh dari tenaga kesehatan ataupun dari industri farmasi. Nah, laporan itu tentunya masuk ke database, dimasukkan ke database Badan POM. Di sini untuk obat itu kita sebut namanya IMESO ya. Mungkin sudah familiar juga dengan istilah IMESO, aplikasi IMESO itu yang elektronik, walaupun sebetulnya kita masih menerima yang manual. Jadi ada form kuning yang tenaga kesehatan. Kalau industri farmasi SIOMS ya istilahnya. Masih ada yang manual, walaupun kita mendorong terus untuk pelaporan secara elektronik karena itu akan lebih mudah ya dan langsung masuk. Kalau manual kita perlu input lagi ke aplikasi, jadi effort juga. Kalau banyak yang manual kita ulang lagi ngentri ya. Jadi memang kita dorong para pelapor ini untuk melaporkan secara elektronik. Nah, ketika masuk, kemudian terhadap laporan yang masuk dilakukan validasi. Jadi validasi artinya apakah informasi-informasi minimal tadi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi selanjutnya sudah cukup. Kalau tidak lengkap, nanti kita akan informasikan kepada pelapor untuk dilengkapi. Dan untuk segera dilengkapi, dan kalau lengkap itu masuk ke tahap selanjutnya, laporan tersebut dilakukan evaluasi ya, manifestasi ESO dengan melihat identifikasi resiko. Kita melihat literatur, apakah resiko yang terjadi atau dilaporkan itu ada nggak di literatur. Jadi ini juga sebagai supporting nanti dalam melakukan kausalitas ya. Nah, selanjutnya adalah kausalitas itu bersama tim ahli. Nah, setelah evaluasi kausalitas, jadi data-data atau laporan-laporan spontan ini yang diterima oleh Badan POM juga disampaikan ke global, dan
kita data-data Indonesia juga berkontribusi. Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia, jumlah yang meningkat itu masih dianggap rendah ya. Jadi kalau dilihat dari trennya meningkat setiap tahunnya jumlah laporan yang masuk. Tapi dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berapa ratus juta ya 200-an juta dianggap masih rendah. Jadi mungkin ada yang under reporting ya, artinya ada yang terjadi tapi tidak dilaporkan seperti itu. Jadi belum menggambarkan kondisi sebenarnya profil keamanan yang ada di Indonesia seperti itu. Ya lanjut. Nah kedua itu tadi pelaporan berkala pasca pemasaran. Nah produk apa saja yang diwajibkan ya? Ini adalah obat baru, produk biologi, termasuk biosimilar. Kemudian juga ada obat kopi ya, ada berdasarkan evaluasi ditetapkan oleh Badan POM, obat generik, kemudian obat-obat yang mengalami suatu perubahan yang dapat meningkatkan risiko keamanan dan untuk ini nanti Badan POM yang meminta secara tertulis. Nah, waktu pelaporannya itu 2 tahun pertama setelah obat itu disetujui di Indonesia, 2 tahun pertama itu setiap 6 bulan industri harus melaporkan secara berkala yang kita kenal juga PSUR ya, Periodic Safety Update Report atau PBRARE ya, Periodic Benefit Risk ya, Evaluation. Jadi ada itu istilahnya aja PSUR atau PBRARE, tapi itu adalah pelaporan berkala. Nah, 2 tahun pertama setiap 6 bulan harus diserahkan. Dihitungnya dari sejak obat itu di-approve di Indonesia, kemudian tahun berikutnya setiap tahun ya, jadi 3 tahun berikutnya. Jadi kewajibannya itu 5 tahun melaporkan ini. Lanjut. Kemudian pelaporan studi keamanan pasca pemasaran ini juga ada yang wajib, itu berdasarkan evaluasi Badan POM pada saat persetujuan izin edar diminta industri untuk melakukan studi pasca pemasaran untuk melihat lebih lanjut bagaimana profil keamanan obatnya. Bisa juga karena sukarela, jadi sukarela dalam arti inisiatif dari industri farmasi berdasarkan mungkin perencanaan risikonya ya. Jadi ada aktivitas pharmacovigilance berupa studi pasca pemasaran yang akan dilakukan. Nah untuk ini studinya itu ada yang sifatnya intervensi obat, artinya ada penggunaan obat, ada juga yang observasional yang non intervensi. Kalau intervensi itu tata caranya mengikuti tata cara pelaksanaan uji klinik. Industri farmasi harus melaporkan hasilnya ya. Jadi pelaporan itu bisa yang laporan sementara atau nanti bisa sekaligus dan kemudian laporan final. Nah ini tentunya disertai dengan dokumen protokol yang terupdate, yang terkini ya, dan data-data lainnya yang terkait. Nah ini berlaku untuk yang studinya dilakukan di Indonesia. Ya kita mengatur bagaimana kalau dia intervensi itu ada persetujuan pelaksanaan uji kliniknya itu dikeluarkan oleh Ditrek. Kalau intervensi itu hanya notifikasi, menyampaikan dan kemudian dievaluasi dan mereka bisa melakukan dan tetap melaporkan. Tapi kalau studinya di luar negeri tidak perlu persetujuan ya. Nah ini kondisi ini hanya untuk, tapi kewajiban untuk melakukan studi pasca pemasaran itu bisa di Indonesia, bisa di negara lain. Jadi kita menerima data-data yang dilaksanakan negara lain. Tapi kalau studinya di Indonesia ada aturan yang diatur ya. Jadi harus melaporkan atau perlu PPUK tergantung dari jenis studi atau metode yang digunakan dalam protokol ya. Lanjut. Kemudian yang keempat itu adalah pelaporan publikasi literatur ilmiah. Nah di sini industri harus melakukan penelusuran. Mungkin adakah isu-isu keamanan khususnya yang terkait dengan produk yang dia miliki. Misalkan ada obat A, nah obat A ini dia lihat di literatur publikasi apakah ada isu-isu keamanan enggak. Nah itu dilihat berdasarkan data 3 tahun terakhir ya. Nanti kalau ada KTD yang didapat yang serius ya mengikuti nanti pelaporan seperti tadi, pelaporan spontan tadi ya 15 hari. Kemudian kalau non serius, nah unexpected secara kumulatif 6 bulan. Jadi intinya di sini harus melakukan penelusuran apakah ada. Nah kalau misalnya industri itu punya banyak produk kan,
pasti ada yang punya 30 yang harus dilakukan penelusuran. Nah tentunya nanti harus dibuat prioritas ya, yang mana dulu yang perlu, yang penting akan ditelusuri. Tapi intinya mereka melakukan terhadap semua. Penelusuran itu berkala, diatur oleh industri sesuai dengan prioritas produk yang akan ditelusur atau dilihat informasi keamanannya. Lanjut, yang kelima itu adalah pelaporan tindak lanjut otoritas dari negara lain. Jadi misalkan ada informasi-informasi atau isu-isu keamanan ya di negara lain, misalnya di EMA, Amerika, atau negara lain, nah itu juga harus dilaporkan. Nah pelaporannya kalau dia masuk emerging itu 3 hari ya. Dan jika bukan emerging ya sesuai dengan ketentuan itu 15 hari. Nah demikian juga untuk tindak lanjut pemegang izin edar di negara lain. Nah ini artinya kalau obat-obat impor ya, obat impor kan ada diekspor ke Indonesia, ada yang daftarkan juga di negara lain. Nah jika ada tindak lanjut dari pemegang izin edar, misalkan obat itu juga terdaftar di Malaysia atau Singapura, maka kalau ada tindak lanjut, misalkan obat di negara Malaysia itu di-recall misalnya, sementara obat itu juga ada di Indonesia, didaftarkan juga di Indonesia, maka mereka harus melaporkan itu dan juga melakukan evaluasi bagaimana untuk kondisi obatnya yang ada di Indonesia. Nah itu harus dilakukan oleh industri farmasi dan dilaporkan, dan sama ya, kalau sifatnya itu isunya ada emerging 3 hari. Dan kalau bukan, nah itu 15 hari kalender dia harus laporkan. Kemudian selanjutnya adalah pelaporan pelaksanaan perencanaan manajemen risiko. Nah ini juga untuk obat-obat yang tidak semua ya, obat baru umumnya produk biologi, biosimilar, dan untuk obat kopi apa obat generik itu mungkin juga ada nanti tertentu. Nah jika punya produk seperti ini, mereka harus melaporkan perencanaan risiko, pelaksanaan perencanaan risikonya. Dan di sini antara lain itu bisa jadi mereka ada menyiapkan ya, apakah ada aktivitas pharmacovigilance yang akan dilakukan mungkin setelah obatnya disetujui beredar, atau ada aktivitas pharmacovigilance tambahan lain yang akan digunakan misalkan untuk meminimalisasi resiko. Nah itu dicantumkan dalam perencanaan. Nah apa-apa yang telah mereka rencanakan ini biasanya itu ketika obat itu dievaluasi sebelum mendapatkan izin edar ya. Jadi perencanaan resiko apa saja yang akan mereka lakukan itu sudah tertuang, merupakan bagian dari dokumen registrasi. Nah kemudian pelaksanaannya itu yang nanti dilaporkan setelah obatnya memperoleh izin edar ya. Nah kita akan monitor apakah sudah dilaksanakan belum sesuai dengan rencananya. Apa saja ketika dia janjinya pada saat registrasi akan melakukan ABCD. Nah ABCD itu yang akan kita pantau dan harus dilaporkan setelah obatnya diberikan persetujuan izin edar. Lanjut. Yang selanjutnya adalah pelaporan yang ke-8 itu sinyal keamanan. Nah ini ada 2 ya, sinyal keamanan yang emerging safety issue. Nah untuk kalau masuk ke the emerging safety issue ini 3 hari harus dilaporkan setelah sinyalnya itu divalidasi oleh industri farmasi. Jadi kalau emerging ini adalah suatu risiko ya, keamanan yang menurut pertimbangan industri farmasi itu penting mendapat perhatian dari regulator. Nah itu harus segera. Nah contohnya adalah ini, misalkan ada peningkatan kejadian fatal yang tidak dapat diperkirakan atau mengancam jiwa. Kemudian contoh lainnya adalah adanya laporan spontan atau pelaporan literatur ilmiah yang menyebabkan pertimbangan kontraindikasi ya dan lain-lain. Kemudian adanya pembekuan izin edar karena alasan keamanan. Nah ini hal-hal ini contoh yang emerging. Kalau ada informasi seperti ini, maka dalam waktu 3 hari setelah sinyal itu informasi itu divalidasi harus dilaporkan.
Kemudian untuk sinyal juga ada sinyal keamanan baru yang bukan emerging. Nah, ini harus dilaporkannya dalam waktu 30 hari setelah industri farmasi melakukan evaluasi ya terhadap sinyal tersebut. Nah, ini dikecualikan kalau misalkan sinyal keamanan baru itu merupakan dapat ya mempengaruhi misalkan brosur atau informasi keamanan atau perencanaan manajemen risiko, maka itu harus dilakukan registrasi variasi, jadi ke direktorat registrasi. Dan bisa juga kalau sinyal keamanan baru itu diperoleh dan itu masa periode, tadi kan mereka wajib melakukan pelaporan berkala ya, yang periode. Kalau masuk dalam periode 6 bulan, maka laporan yang dilakukan oleh industri farmasi include ke laporan, bisa dimasukkan ke dalam laporan berkala. Jadi yang PSUR tadi atau PBRR. Nah seperti itu. Tapi kalau tidak di luar yang kedua ini, mereka harus melaporkan dalam waktu 30 hari kerja, hari kalender setelah sinyalnya itu dievaluasi. Jadi di Perbepom 15 itu merupakan yang pemutakhiran ya Perbepom tahun 2011, jadi kita baru 11 tahun bisa melakukan pembaharuan dengan menambahkan informasi-informasi yang sesuai dengan informasi terkini. Nah itu tadi sebelumnya itu 7 laporan, nah yang di 15 ini jadi 8 laporan, jadi nambah sinyal keamanan. Nah nanti kalau misalnya ada yang bertanya, teman-teman nih perlu tahu juga ya, kalau misalkan di wilayahnya ada industri farmasi, ada kan beberapa balai itu, beberapa UPT yang di area kerjanya ada industri farmasi. Misalkan nanti bertanya, jangan bilang nggak tahu. Iya, jadi memang mungkin tidak mudah, masih baru bagi teman-teman UPT, tapi inilah yang diterima oleh pusat ya, menjadi kewajiban industri farmasi saat ini. UPT memang belum, tapi ke depannya untuk obat nanti akan pelan-pelan beberapa tugas tadi evaluasi akan kita oper jadi perkuatan ya, nanti akan dioper ke UPT, jadi perlahan bertahap ya seperti itu. Tadi berbicara pelaporan itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh industri farmasi. Nah bagaimana dia melaporkan? Laporannya itu bisa secara manual tadi ya, ada atau bisa secara elektronik. Nah kalau elektronik kita punya aplikasi IMESO untuk pelaporan spontan. Kemudian kita juga punya email ya, pvcenter.pom.go.id. Kemudian bisa melaporkannya, mungkin jarang ya sekarang pakai pos ya, tapi masih ada kita terima ya, yang manual, jarang ya, email paling banyak. Jadi memang kita bilang masih manual juga email itu. Tapi dulu kan pakai pos ya, sekarang mungkin udah jarang. Kasihan juga kantor pos. Jadi memang kita mendorong pelaporan itu secara elektronik. Ini adalah cara-cara melaporkan laporan yang tadi, 8 tadi ya. Lanjut, dokumentasi pharmacovigilance. Nah, tadi kan harus salah satu juga aktivitasnya mendokumentasikan ya. Nah, itu harus didokumentasikan tentunya memenuhi persyaratan ya, terjaga kerahasiaannya, tempat penyimpanan juga harus harus kalau kita bilang tahan api, tahan ini dulu ya. Jadi harus sarananya itu harus memadai yang bisa menyimpan dokumen selama masa simpan yang ditetapkan. Nah mungkin sekarang sudah banyak yang elektronik di soft copy-in ya. Nah itu mungkin lebih tahan. Kemudian lama penyimpanannya itu sepanjang produknya masih beredar, dan kemudian juga tambah lagi 10 tahun. Kalau nomor izinnya tidak lagi berlaku setelah ditambah 10 tahun setelah masa izin edarnya tidak berlaku lagi. Nah itu lama penyimpanan dokumen pharmacovigilance yang harus disiapkan oleh industri farmasi. Lanjut kita masuk ke inspeksi. Nah
inspeksi ini kan salah satu adalah cara kita untuk melakukan penerapan, untuk memverifikasi atau melihat bagaimana industri melakukan penerapan farmakovigilance-nya. Nah, inspeksi ini bisa terhadap industri pemilik izin edar, tapi bisa juga untuk pelaksana. Mungkin ada menunjuk pihak lain ya. Jadi mungkin industri farmasi menunjuk pihak lain untuk melaksanakan farmakovigilance. Itu juga diperbolehkan sepanjang ada agreement-nya dan kita akan bisa lakukan juga inspeksi ke sarana tersebut. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat inspeksi itu adalah terhadap dokumen. Jadi dokumen, kemudian fasilitas, kemudian juga catatan-catatan atau record dan juga sumber daya lainnya yang memang terkait ya jika diperlukan seperti itu. Ini 4 hal ini yang kita lihat pada saat inspeksi. Lanjut. Kemudian proses inspeksi sendiri mungkin teman-teman ada pengalaman inspeksi untuk aspek yang lain ya, mungkin distribusi ya. Mungkin ada yang industri CPOB gitu ya dan CDOB. Nah, ini untuk farmakovigilance untuk stepnya sih sama ya. Persiapan, kemudian pelaksanaan dan itu pada saat proses inspeksi sendiri, tapi tahapannya pasti sama, persiapan dulu kan, apa saja, tentunya kita lingkup inspeksi, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan, itu harus disiapkan, timnya. Nah, untuk inspeksi farmakovigilance obat, ini melibatkan teman-teman dari UPT yang memang catchment areanya ada industri yang akan kita inspeksi tersebut. Kemudian tentunya dokumen dan peralatan ya, yang diperlukan dan waktu juga durasi inspeksi juga berapa hari, kapan dan itu harus kita informasikan kepada industri yang akan kita inspeksi. Kemudian ada pemberitahuan inspeksi dan kemudian pelaksanaan inspeksi sendiri. Lanjut. Nah, ini pada saat pelaksanaan inspeksi secara umum sama ya. Jadi ada opening, review sistem, proses, dokumentasi, dan terakhir itu closing. Tahapannya sama. Dan kemudian dari hasil inspeksi tentunya kita melihat ya, mengcapture dan melihat apa saja bagaimana pelaksanaannya, tentunya mencatat dan pada akhir inspeksi nanti ada BAP ya kita bacakan berdasarkan dari observasi atau pengamatan kita selama inspeksi dan tentunya terhadap inspeksi ada tindak lanjut bisa berupa pembinaan ya, nanti tentunya diminta KAPA ya dari industri, tapi kemudian bisa juga tindak lanjut dari inspeksi itu berupa sanksi administratif, misalkan peringatan keras atau penghentian sementara kegiatan registrasi obat. Nah di sebelah kanan itu adalah gambaran mungkin inspeksi di tahun 2003, itu kita ada pembinaan teknis, ya itu adalah gambaran hasil inspeksi ya, tindak lanjut inspeksi yang telah kita lakukan di tahun 2023. Lanjut, ini beberapa temuan pada saat inspeksi. Tadi ada 13 poin ya yang kita lihat. Nah untuk sistem manajemen mutu itu dokumen sistem mutu tidak mencakup aspek farmakovigilance, tidak ada target atau sasaran mutu. Kemudian ada di bagian organisasi, fungsi farmakovigilance tidak tergambar pada struktur organisasi industri farmasi. Kemudian ada interaksi fungsi farmakovigilance dengan fungsi lain yang terkait, tidak tergambar pada struktur organisasi. Tidak ada pengesahan dokumen struktur organisasi. Kemudian untuk personil, uren tugas, penanggung jawab PV dan wakil, belum memadai. Jadi ada tugas-tugas yang memang harus dilakukan oleh para PJ dan wakil PJ, itu belum cukup. Kemudian uren tugas wakil PJ belum mencakup tugas menggantikan. Jadi kan tadi diwajibkan punya PJ dan wakil PJ. Nah wakil PJ ini dia harus menggantikan PJ ketika berhalangan, nah itu belum tercakup. Kemudian PJ dan wakil PJ farmakovigilance belum mendapatkan pelatihan. Nah ini sering juga ya kita peroleh, kita lihat di beberapa industri yang kita datangi. Kemudian untuk pelatihan biasanya itu
yang kita temukan adalah prosedur dan jadwal pelatihan tidak mencakup pelatihan pharmacovigilance karyawan. Jadi pharmacovigilance-nya tertentu ya. Jadi pada seluruh karyawan baik yang terkait dengan pharmacovigilance maupun tidak terkait dengan pharmacovigilance itu harus mendapatkan pelatihan. Nah, ini belum mengakomodir itu. Kemudian pelatihan pharmacovigilance tidak diberikan untuk karyawan PV dan non-PV ya. Kemudian ringkasan sistem pharmacovigilance, tidak ada prosedur penyusunan dan pelaporan ringkasan sistem pharmacovigilance. Informasi yang tercantum pada dokumen registrasi sistem pharmacovigilance tidak sesuai. Jadi lanjut lagi. Kalau untuk perjanjian kerjasama ada, tapi klausul terkait dengan tanggung jawab pharmacovigilance belum tercakup. Kemudian pemantauan keamanan dan pelaporan. Jadi prosedur dalam hari ini SOP ya, prosedur tidak memadai, tidak ada prosedur dan tidak pernah dilakukan penelusuran publikasi literatur ilmiah dan tindak lanjut otoritas regulatori negara lain. Jadi untuk prosedur pelaporan yang 8 tadi tidak semuanya ada dilakukan. Kemudian terkait dengan sinyal keamanan tidak ada prosedur untuk manajemen sinyal. Terkait dengan perencanaan manajemen risiko tidak dilakukan pelaporan. Jadi industri tidak melakukan pelaporan. Kemudian terkait dengan komunikasi keamanan terkait prosedur, jadi mungkin banyakkan prosedur ya dari ini. Jadi prosedur tentu kaitannya dengan SOP juga. Jadi belum ada prosedur atau SOP-nya. Kemudian dokumentasi tidak mencakup masa penyimpanannya. Jadi masa penyimpanan itu harus kadang-kadang tadi di ketentuan berapa lama? Penyimpanan dokumen sepanjang produknya beredar. Jadi kalau produknya masih beredar, dokumen pharmacovigilance-nya harus tetap dia simpan. Dan 10 tahun lagi kalau itu tidak berlaku, izin edarnya sudah enggak dipasarkan lagi, izin edar sudah dikembalikan 10 tahun tetap tetap disimpan dokumennya. Jadi lama ya. Nah, kadang-kadang di industri farmasi ya tadi ada yang 5 tahun udah dimusnahkan. Nah, itu tidak sesuai ya. Jadi tentunya kita melakukan inspeksi mengacunya juga ke regulasi. Harus jadi tidak sesuai. Kemudian kalau audit, prosedur dan jadwal audit, jadi industri farmasi biasanya memang sudah punya nih sesuai CPOB dia ada audit, tapi aspek auditnya belum masuk pharmacovigilance. Jadi ini yang sering kali kita temukan. Jadi tidak ada pengaturan, jadi kualifikasi auditor. Tentunya salah satunya dia harus memahami pharmacovigilance ya. Jadi kualifikasi auditor juga belum memadai, artinya belum mencakup kompetensi terkait pharmacovigilance. Kemudian untuk tindak lanjut regulatori, nah ini salah satunya misalkan ada recall, mereka sudah punya prosedur atau SOP recall, tapi acuan yang digunakan itu belum update. Misalkan recall itu kita punya per BPOM nomor 14 ya. Nah, beberapa ketika kami datang masih mencantumkan yang 2009, padahal kita sudah punya yang 2022 ya. 2022. Ya, mungkin lebih kurang seperti itu temuan-temuan pada saat inspeksi yang kita peroleh. Sebenarnya lebih banyak ya, tapi ini kita ambil sedikit. Jadi memang masih banyak hal yang perlu ya kita dibenahi karena kemampuan dari industri farmasi kita gapnya ada gap ya, nggak sama. Dari industri farmasi ada 200 berapa? Kita 25 ya, 225 atau lebih kan dari 200 industri. Nah itu gapnya itu juga lumayan gitu ya. Nah itu yang kita perlu lihat ya bagaimana sih penerapan, dan cukup lama ya dari 2011 sampai sekarang. Tapi masih ada, tapi banyak juga yang udah bagus-bagus gitu ya. Jadi yang terutama PMA rata-rata udah bagus. Kalau PM yang lokal-lokal bervariasi. Masih ada yang betul-betul
masih seperti dia belum mengenal gitu, tapi kelihatan makin kesini makin meningkat, walaupun memang perlu tetap kita kita awasi ya, kita lihat bagaimana mereka melakukan penerapannya itu. Lanjut lagi. Oh ya, ini mungkin sedikit tambahan ya, bagaimana kami melakukan perkuatan pharmacovigilance. Nah, jadi ada upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan perkuatan pharmacovigilance yang telah dilakukan oleh Badan POM terkait obat ya, khususnya di Ditwaskeme ini. Yang pertama itu perkuatan regulasi pharmacovigilance. Itu tadi kami memperbaharui ya, pemutahiran regulasi yang tadinya 2011, kemudian sekarang sudah ada yang terkini, tentunya mengakomodir ya informasi-informasi terkini. Itu Perbepom nomor 15 tahun 2022 tentang penerapan pharmacovigilance. Nanti Bapak Ibu silakan ini ada JDIH. Nah, jadi sering-sering lihat di situ. Jadi kami juga punya subsite IMESO. Kemudian yang kedua itu perkuatan kapasitas pharmacovigilance industri farmasi. Nah, ini melakukan intensifikasi pengawasan penerapan pharmacovigilance di industri farmasi. Nah, tadi ya kita lihat banyak sekali industri, 200 lebih yang semuanya tidak sama, ada gap-gapnya. Nah, kita lakukan intensifikasi pengawasannya tadi melalui penerapan inspeksi salah satunya. Kemudian yang ketiga itu perkuatan sistem pelaporan pharmacovigilance. Nah, di sini untuk meningkatkan, kita memberikan kemudahan juga bagi para pelapor mengembangkan pelaporan secara elektronik. Nah, kami juga punya IMESO Mobile ya, yang ini lebih memudahkan, jangkauannya lebih luas. Nah, kita harapkan dengan adanya IMESO Mobile ini, jumlah laporan akan lebih meningkat lagi. Kemudian yang keempat itu perkuatan Pusat Pharmacovigilance Nasional. Nah, Pusat Pharmacovigilance Nasional itu kan Badan POM. Nah, UPT yang di daerah ini merupakan kepanjangan tangan lah ya dari pusat. Dan karena luasnya wilayah, tentunya pusat nggak bisa sendiri kan, tentu harus bekerja sama atau berkoordinasi dengan UPT dalam melaksanakan aktivitas pharmacovigilance. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingat, mungkin kami sudah jajaki itu mulai di tahun 2018 datang ke masing-masing UPT, khususnya di sini balai ya, kita datang, kemudian melakukan BIMTEK, dan kemudian juga membentuk focal point. Jadi Bapak Ibu dari UPT yang ada di seluruh Indonesia sekarang sudah ada perwakilannya focal point ya, yang kita tuangkan dalam SK, keputusan Kepala Badan nomor 459 tahun 2023 itu yang terbaru, dalam rangka juga perkuatan yang poin 5 yaitu perkuatan jejaring lintas sektor dalam penerapan pharmacovigilance. Nah, ini pembentukan tim koordinasi, jadi sesuai dengan Perbepom 15 itu Badan POM bisa membentuk tim koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pharmacovigilance. Nah, tim koordinasi ini terdiri dari focal point pharmacovigilance UPT. Ada lagi focal point pharmacovigilance di Dinas Kesehatan dan Fasiankes. Kemudian ada Pokja, pengkajian keamanan obat. Nah, ini secara bertahap saat ini kita sedang bentuk ya. Jadi untuk Pokja pengkajian keamanan itu saat ini sudah terbentuk ada di Yogyakarta. Sementara UPT yang di wilayahnya yang sudah kita datangi juga, yang sudah kita koordinasikan beberapa UPT untuk pembentukan focal point. Jadi kalau UPT kan sudah ada focal point-nya, kemudian di wilayahnya kita perluas cakupannya ke Dinas Kesehatan, ada focal point-nya juga, kemudian Fasiankes ya, di wilayahnya juga ada focal point juga. Nah, semuanya ini memang baru beberapa, kita mulai di tahun 2022 ya, mulai ini, dan ini masih berlangsung dengan kegiatan advokasi. Barangkali teman-teman ingat kalau kami sudah ada pernah datang ke UPT-nya dalam rangka perkuatan jejaring ini, advokasi ya, ke Dinas Kesehatan maupun ke Fasiankes di wilayahnya, dan juga sekaligus melakukan workshop pelatihan terkait dengan pharmacovigilance di wilayahnya.
Dan itu tertuang dalam keputusan Kepala Badan POM tahun 2023 yang tadi tugasnya untuk efektivitas melalui efektivitas pengawasan farmakovigilans melalui sinergisitas ya dengan lintor di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga tujuannya juga meningkatkan pelaporan di sini, kualitas dan pelaporan karena tadi ada focal point yang juga diharapkan dapat melakukan atau melakukan awareness yang meningkatkan awareness dari para masyarakat, tenaga kesehatan atau industri farmasi yang ada di wilayahnya. Mungkin ini slide saya yang terakhir ya. Lanjut. Jadi ini prafol, nah ini gambaran ya pelaporan KTD kita lihat meningkat ya Bapak Ibu. Yang hijau itu industri farmasi, yang biru tenaga kesehatan. Jadi kita lihat jadi peningkatan, namun peningkatan ini masih belum menggambarkan yang sebenarnya karena penduduk kita yang banyak ya 200, sementara laporan ini pada tahun 2023 itu sejumlah 13 ya. 13.000 ya, 13.000. Jadi jauh ya, penduduk kita 270-an juta. Jadi WHO juga menyampaikan bahwa terjadi peningkatan bagus, peningkatannya cukup banyak, tapi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi masih mungkin ada underreporting. Lanjut lagi. Nah ini terakhir ya, kesimpulan penutup, farmakovigilans merupakan aktivitas penting dalam rangka penjaminan khasiat dan keamanan obat. Badan POM selaku regulatori obat di Indonesia melakukan pengawasan penerapan farmakovigilans di industri farmasi melalui inspeksi farmakovigilans. Kemudian Badan POM terus melakukan penguatan program farmakovigilans di Indonesia untuk tercapainya keselamatan pasien. Jadi keamanan ini atau farmakovigilans ini memang goalsnya adalah patient safety. Nah ini mungkin tugas kita bersama-sama ya. Di UPT juga merupakan kepanjangan tangan dari pusat yang juga harus aktif melakukan aktivitas farmakovigilans. Mungkin demikian, mudah-mudahan informasi bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.